Halo, semuanya. Wah, Oke, kita general reading. Nah, ini pembacaan tarot, energi banyak orang, ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Hmm, ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Dan ya, menunggu respon. Harap bersabar ya kak, karena antri gitu. Terima kasih. Ini videonya. Video kali ini berjudul Kesedihan Dia yang Merasa Kehilangan Kamu. Wah, sedih sih. Cuma bawa happy aja ya. Ya, kesedihan dia yang merasa kehilangan kamu. Ini general ya, fun reading. Oke, kita mulai. Wah, The Emperor. Oke, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Strong Aries. Cancer lagi. Kok muncul ya? Cek Moon, Rising, Venus ya. Namanya zodiak. Tidak harus itu. Bisa energi aja. Ini ada juga Libra, Aquarius, Gemini. Oke, ada Pisces. Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn. Berarti banyak ya. Iya, banyak banget energinya. Tapi yang strong ini Cancer, Aries. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Oke. Ini tuh yang kehilangan kamu. Orangnya agak gimana gitu ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh sebenarnya lumayan tega di dalam ucapan atau tingkah lakunya. Mau sengaja atau nggak sengaja, mau aktif ataupun pasif, orang ini lumayan kejam sih sebenarnya. Kalau direnungkan ya, misalnya nih, kalau pasif, dia lama bales chat kamu, lama respon kamu, atau nggak mau komunikasi sama kamu. Kan itu sebenarnya kejam ya, gitu. Tapi kalau kita menilai sesuatu, ya bisa aja relatif. Kejam itu relatif. Bagi kita itu kejam, bagi dia biasa aja. Jadi kita, ya gimana ya, tergantung perspektif, pola pikir kita juga. Cuma kalau orang yang penyayang seperti kamu, orang yang perasa seperti kamu, yang, ya ini kalian ada orang yang sabar. So, kalau dia sulit respon kamu, sulit memperlakukan kamu dengan baik ya, sebenarnya tega gitu. Karena basically ya kamu udah baik loh sama dia, tapi dia kok kayak gitu kelakuannya. Beberapa ini tidak beretika, tidak beretitude ya, cool banget, big ego, egonya tinggi, gengsinya luar biasa. Tapi honestly, sejujurnya dia tuh orangnya baperan, makanya dia seperti itu. Orang yang baperan ini bisa sensitif, bisa emosional, ya. Bisa sensi, bisa mudah emosi. Mudah emosi juga baperan. Dikit-dikit keras banget gitu ya. Keras sama diri sendiri. Terlalu keras juga sama kamu. Makanya ada yang main blok gitu aja, gitu ya. Gak mau menganggap kamu,
gue hapus nomor lo ya, gue ganti akun, gue ganti nomor, bye. Gak lihat story kamu lagi, gak lihat status. Ini udah ada yang terjadi atau nanti. Dia tuh orang yang sangat gak stabil secara emosional. Mungkin memang udah bawaan lahir, dia sangat emosionalnya seperti itu gitu loh. Takut direndahkan. Pokoknya dia takut harga dirinya jatuh. Dia takut dia tuh rugi. Jadi dia maunya untung aja. Dia takut terluka. Dia mudah banget takut sakit hati. Nah, seperti itu. Jadi orang yang seperti itu memang memprotek dirinya, ya. Dia tahu nih mencintai dirinya, cuma terlalu berlebihan, jatuhnya ego, gitu. Makanya, ya, dia sebenarnya ada hati nuraninya, ada perasaannya, cuma kadang nggak dipakai ya. Gitu. Ada yang childish ini orangnya, ada yang kekanak-kanakan, ada yang punya orang lain. And then ini kalian punya spirit connection. Beberapa ini soulmate atau ini twin flame ya. Gitu. Ada yang aku ngerasa dia dealing sama yang lain gitu. Dikendalikan siapa gitu ya. Entah orang tuanya, temannya atau seseorang gitu ya. Jadi dia ada di tahap yang gue give up gitu, gue menyerah. Tapi gue tetap menanti, gue tetap menunggu. Mana tahu lo nyariin gue lagi. Gitu. Ada sih lanjutan ini ya, coba kita lihat. Dari sini. Ini ada orang yang dia nggak menyelesaikan urusannya sama kamu, atau nggak bagus gitu perlakuannya. Endingnya ke kamu tuh nggak enak gitu. Kita lihat ya. Oke. Find your tribe. Oh, jadi gini sih, mungkin dia sempet nggak menganggap kamu, dalam artian ya lo tuh biasa aja ya, lo nggak cakep-cakep amat, lo nggak wah gitu, ada yang lebih daripada lo. Jadi ya ini beberapa orangnya mungkin dia banyak pilihan, banyak yang dia fokuskan, jadi dia nggak menomorsatukan kamu. Jadi kalau di chat dia itu, di kolom chatnya dia, chat kamu tuh tenggelam gitu, kelelep. Ih, sedih banget gitu ya. Sedih lah, masa nggak dianggap ya. Kita mah apa gitu. Cuma kaleng-kaleng gitu ya. Jadi mudah banget ditendang. Oke. Ilustrasinya gitu. Tapi apa ya? Dia ngerasa kehilangan kamu sejak benar-benar kamu gak ada lagi di hidup dia. Dalam artian udah gak ketemu nih, gak komunikasi. Saat itu benar-benar kehilangan yang luar biasa. Kadang dia lihat-lihat HP-nya nih, sepi ya WhatsApp gue, gak ada lagi status lo, gak ada lagi story lo gitu. Biasanya ya beberapa kalian kalau yang update status, dia kan mau aja ngeliat, walaupun kadang di hidden ya, disembunyikan. Atau diam-diam aja dia ngintipnya, sembunyi-sembunyi. Entah ya di sosmed gitu, dari akun fake lah, ya gitu sih. Atau dari nomornya yang lain. Kadang dia ngerasa, lo kok nggak online ya? Gue ngecek nih dari nomor gue yang lain, lo kok nggak online ya? Lo kemana gitu. Kadang dia bingung, kok aku kehilangan kamu? Perasaan kamu biasa aja, ya.
Ini beberapa kalian, menurut dia nih kak, kamu nggak menarik-menarik banget. Dalam artian secara fisik kamu juga menurut dia tuh nggak terlalu gimana-gimana. Apalagi kalau eh kamu ada keriput gitu, ya sorry to say, atau ada yang lebih dewasa, jadi kayak ya gue masih pengen main, elunya serius, lo nya komit gitu orangnya, gue nggak bisa gitu. Atau ya kalau gue lihat-lihat sebenarnya lo tuh ya bisa lah gitu, nggak usah ditanggepin itu sih. Tapi mungkin kalian ada konflik yang membuat kalian jadi lost komunikasi, ya off komunikasi, dan dia merasa kayak aku kangen nih sama kamu, aku sejak nggak ada kamu aku kurang kasih sayang. Gitu, ada compassion di sini. Jadi dia merasa aku kurang kasih sayang beneran ya, soalnya biasanya kan kamu merhatiin aku gitu, ingetin aku apa gitu, ingetin jaga kesehatan, makan, ingetin ngerjain ini itu ya, anything ya. Aku ingat sebenarnya momen-momen itu, sebenarnya itu terekam jelas di ingatan aku, tapi aku sering denial, aku sering nolak rasa itu. Mungkin kita berbeda, mungkin aku ngerasa aku nggak sefrekuensi dengan kamu, aku masih pengen senang-senang berpetualang, aku masih duniawi gitu. Tapi ya at the end kebenaran terungkap, kebenaran bahwasanya aku mencintaimu. Gitu. Ada beberapa yang baru nyadar dia sangat mencintai kamu, kangen banget sama kamu, dan dia merasa kayak ya ya lu kayak soulmate gue sih sebenarnya, gue baru ngerasa sejak kehilangan. Ada yang merasa kamu cerminan dia merasa kayak ya makasih ya kamu udah trigger aku lewat tindakan kamu, cuekin aku, kamu sekarang udah ya melangkah ke depan. Kamu sebenarnya udah trigger aku, memacu aku untuk berubah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aku mencoba berubah, menjadi lebih baik. Dan dia kayak ngerasa, kayaknya kalau bersama kamu, ada sesuatu yang akan lebih besar atau lebih menakjubkan daripada sama yang lain. Beberapa dari mereka ngerasa, kayaknya aku sama kamu makmur deh, kayaknya aku sejahtera deh sama kamu, aku gak akan kekurangan kasih sayang gitu. Cuma ya sekarang kan ada di fase dia kehilangan kamu, jadi ya meratapi kesedihan aja, melamun kayak andaikan aku masih komunikasi sama kamu, andaikan masih ada hubungan kita di WhatsApp, gue masih bisa lihat status lo, andaikan kita berteman di sosmed, gue pasti gak kehilangan info tentang lo. Ya andaikan ya gue apresiasi lo selama ini, lo sering posting upload ini, harusnya kan gue respect gitu ya, harusnya aku respon yang positif. Aku ngira kamu selama ini yang lebay, berlebihan, aku ngira kamu yang drama, tapi ternyata aku sangat-sangat kehilangan kamu gitu. Kangen deh ada postingan kamu, uploadan kamu, apalagi tentang aku, tentang kita gitu, kita. Gitu kak, tante, om. Makan dulu sana ya. Oke. Jadi ini kesedihan dia, tapi dibawa fun aja ya, ini fun reading. Enjoy aja gitu. Aku nggak mau sih kamu terlalu terbawa suasana, jadi baper gitu ya. Doakan yang terbaik aja untuk orang seperti ini. Jadi apa ya, terkadang ada orang yang merasa kita bisa aja berlebihan. Misal kamu upload apa gitu di sosmed tentang hal-hal positif sih, ya mungkin kamu bermaksud untuk semua orang perlu mendapatkan energi positif dari postingan kamu, uploadan kamu, status kamu atau apa. Tapi kan gak semua orang menilai itu baik. Kayak dia nih, dia sempet netting ya, negative thinking. Ya lu tuh sok tahu gitu ya, lu tuh sok suci, lo tuh ya
kayak udah ngerasa ya sangat-sangat gimana gitu, atau lo nyindir gue lewat sosmed gitu ya, gue nggak suka gelai ya. Jadi sorry to say, gue harus minggat nih. Ada yang di blok ya, ada juga yang ya kita nggak perlu lagi connect di WhatsApp atau di mana, bye bye gitu. Tapi ada masanya dimana orang ini kayak kecarian kamu, kok nggak ada ya chat kamu, kok nggak ada ya status kamu, story kamu, postingan kamu kemana. Apalagi kalau kamu pasif ya, dia nyariin kamu banget, sedih banget kehilangan kamu. Maksudnya gini, kalau kamu udah mulai nggak terlalu aktif di sosial media, ya dia kehilangan. Dia kayak bingung aja, gue harus cari info lo dari mana lagi. Padahal kamu ada di sini kan, nonton tarot gitu. Kamu lagi sibuk cari pencerahan. High Priestess, King of Pentacles. Ini ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries. Ini banyak banget ya. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Yang strong di sini Pisces, yang strong Sagittarius. Ini tuh Capricorn ya, Cancer. Nah, iya Cancer ini ya. Ada apa ini dengan Cancer, Taurus? Kayak ada aroma-aroma penyesalan. Ini bisa dianya yang punya energi zodiak itu atau kamu ya. Tapi zodiak itu tidak patokan, bisa energi aja. Yolanda ya, Rosalinda, Fernando, dan Sergio. Wah. Jadi kesedihan dia yang merasa kehilangan kamu ini, dia banyak diam gitu kak ya. Dia banyak diam, banyak membisu. Dia kayak nggak mood aja ngomong sama siapa-siapa. Kalaupun ada orang di sekitar dia, di sisi dia, dia jadi kayak banyak diam. Dia kayak meratapi nasib ya gitu. Yang dia ratapi itu sebenarnya dia kehilangan kamu. Orang ini ya lumayan sering sih cek-cek sosmed kamu. Jangan di privacy dong kehidupan kamu, aku pengen banget cari info kamu. Terus bikin dong foto kamu lagi, upload dong foto kamu, aku kangen sama kamu gitu. Jadi dia mau ada kegiatan juga dia banyak diam. Dia merasa ya udah, gue ngelanjutin hidup ya sekedar gitu aja lah, life must go on, semua harus berlanjut, tapi hati gue tetap kehilangan lo gitu. Dia banyak menggunakan intuisi ya, dia banyak menggunakan kata hatinya. Kalian dealing sama orang yang sebenarnya dia intuitif, cuma dia selama ini lebih ngikutin egonya daripada intuisi. Jadi ego sama intuisi itu beda. Intuisi itu kan ilham ya, yang benar-benar petunjuk dari semesta. Kalau ego itu biasanya dilandaskan logika, pikiran, dan keuntungan diri sendiri. Jadi ya, dia denial dengan intuisinya. Sempat loh Tuhan atau ya yang maha kuasa bersama semesta pernah memberikan dia petunjuk, kayak kamu tuh harus minta maaf ya, kamu tuh harus menyelesaikan urusan kamu nih sama si Marimar. Kamu harus nyelesain nih urusan kamu sama si Carlota, nah sama si siapalah ya, Sergio gitu. Jadi udah ada nih kode-kode alam seperti itu. Intuisinya berkata gitu kak, tapi dia kayak ngerasa ya udahlah ngapain juga gitu ya. Ini ada orang yang memang jauh dalam hatinya, di lubuk hatinya, dia mau kok sebenarnya berdamai dengan kamu, memperbaiki hubungan, relasi, koneksi dengan kamu. Tapi ini ada energi kayak dia punya banyak kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apalagi kalau kamu dealing sama orang baperan ya, sensi, emosi gitu.
Ini ada beberapa elemen ya, kayak strong itu Taurus, Aries, Cancer ya, gitu, Libra. Nah seperti itu. Jadi kadang bentrok tuh logika sama perasaan, intuisi dan ego juga bentrok gitu. Itu bisa energi zodiak dia atau itu zodiak kamu. Kamu dealing sama orang kayak gitu ya. Udahlah, kalau zodiak energi aja gitu. Jadi sesuaikan kamu ada di posisi yang gimana. Ini kan bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. So ya banyaklah personal issue-nya. Dia ngerasa ya aku pengen speak up sih, aku mau ngomong tentang kebenaran. Tuhan sering kok ingetin aku untuk menebus kesalahan aku sama kamu, tapi aku takut gitu. Beberapa ini malu banget ya. Dia ngerasa kalau gue hadir lagi sekarang, gue muncul lagi kayak muka tembok jadinya. Kayak nggak tahu malu jadinya. Ada yang ngerasa gitu kak. Tapi ada juga yang memang sama sekali nggak tahu malu atau memang malu-maluin, itu ada. Dalam artian ya, dia udah tahu dia salah tapi dia selalu merasa benar, selalu merasa dia jago, dia hebat, dia bisa kendalikan hidupnya. Ada yang seperti itu. So ya dia bisa sih mencapai apa yang dia mau. Dia mau sama yang lain dia bisa lakuin itu, dia mau fokus ke yang lain dia bisa lakuin itu. Tapi ya at the end ya, atau dalam kesendirian kan dia merasa hancur hatinya, sakit perasaannya, karena dia tuh di dunia nyata ini nggak sama kamu, nggak ke kamu lagi gitu. Padahal ya ini secara jiwa kalian berkoneksi terus ya. Makanya kamu yang udah let go, melangkah ke depan, kamu kadang masih bisa ngerasain energi orang ini. Soalnya dia tuh memendam sebenarnya, memendam perasaan ke kamu, terus perasaan ingin memiliki, perasaan rindu dan perasaan rasa bersalah itu dia pendam. Jadi energi kamu tuh sebenarnya ikut terpendam di lubuk hatinya. Jadi ya ada kan energi kalian jadinya berkoneksi gitu. Kalau kalian memang satu frekuensi, terutama ini twin flame ya. Ini mirror banget nih energinya. Oke lah, kita lanjut. Nah, return to joy. Ini tuh orang yang mungkin dia nggak punya pendirian. Dia merasa dirinya terbatas, padahal dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari keterbatasan dia. Beberapa mungkin dia tuh nggak mau mengambil resiko. Dia merasa kalau sama kamu nanti kata orang apa gitu, keluarga gue gimana, terus saudara, teman, kerjaan gue, cuan gue gimana, bisnis gue gimana. Ada beberapa ya tentang hal-hal duniawi seperti itu. Dia tahu sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah bersama cinta sejati, yaitu sama kamu gitu ya harusnya. Tapi ya gitulah, dia ikuti hal-hal duniawi, dia kurang peka dengan intuisinya, atau dia memang sengaja gak mau mengikuti intuisi karena egonya lebih tinggi ya daripada intuisinya gitu. Terus orang ini dia kayak berusaha baik-baik aja, dia berusaha ya aku masih bisa ngerjain ini, ngelakuin ini, ngusahain ini, masih sama si ini bisa, ada yang ini, ada yang itu gitu. Tapi ya lucu aja sih ya. Lucunya itu dalam kesendirian, saat dia merasa kosong, malah yang dia fokuskan itu kamu lagi, dan kamu lagi.
Bahkan ada ini yang kayak dia udah dalam keramaian juga, atau dia udah sibuk juga, tetap aja sedih aja ingat kamu. Jadi kalau dia lagi melo-melo gitu, dia ambil HP-nya, dia lihat foto yang dia simpan, foto kamu ya. Dia lihat foto kamu yang dia simpan diam-diam, yang pernah dia screenshot ya. Itu ada foto kamu, dia simpan. Dia lihat-lihat foto kamu kayak, aduh kangen banget sih, parah gitu, rindu. Jadi foto kamu menarik atau enggak, dia merasa ya kamu tuh sebenarnya bukan soal fisik atau apa, tapi lebih kayak ya kamu punya inner beauty, inner power. Kamu punya kecantikan atau ketampanan yang dari dalam. Dan itu aku nggak temukan di orang lain. Ya kamu kayak limited edition ya. Kamu tuh kayak orang yang lumayan langka gitu. Ya belum tentu ada yang sebaik kamu. Apalagi yang lebih dari kamu. Dalam artian konteks kebaikan ya. Gitu. Terus dia tuh kadang mikir sih, aku sekarang kayaknya harus merencanakan kayak gimana supaya aku bisa menghandle diriku sendiri. Soalnya aku sadar banget nih, aku dipengaruhi terus sama orang-orang di sekitarku, dipengaruhi sama yang lain. Aku sadar banget aku nggak punya pendirian, aku plan gitu. Makanya hidupku kayak gini nih, nggak menentu, nggak karu-karuan, berantakan, kacau, nggak jelas gitu ya tujuan aku kemana ke depannya. Tapi aku kayaknya harus fokus lah untuk menghandle diriku ini, supaya kalau aku bisa berdiri di kakiku sendiri, aku bisa menjangkau kamu suatu saat nanti gitu, tanpa harus bergantung sama yang lain, dikendalikan sama yang lain, atau dipengaruhi sama yang lain gitu kak ya. And then dia merasa hidupnya benar-benar nggak menentu tanpa komunikasi dengan kamu ya. Ini kayak dia seperti butuh sosok yang bisa mengayomi dia, bisa mendampingi dia dengan ketulusan yang dia dapat dari kamu gitu. Beberapa dari mereka ada sebenarnya orang yang bisa menyayangi dia selain kamu di luar sana, tapi kayak nggak dapat aja feel-nya. Mungkin nggak ada chemistry, tidak ada koneksi dengan yang lain. Atau dia dealing juga sama orang yang egonya kayak dia, yang childishnya kayak dia. Jadi gimana hidupnya mau berkembang gitu. Itulah. So, ya orang ini kadang maulah berfantasi mengingat-ingat kamu. Kalau aku ingat kata-kata kamu, bawelnya kamu, chattingnya kamu yang panjang kali lebar kali tinggi. Aku kangen loh, kangen banget. And then dia kayak kangen juga canda tawa kamu, seperti itu. Sebenarnya dia nggak nilai fisik kamu lagi sih. Dia udah lebih kayak ngelihat ternyata hati kamu tuh seperti malaikat ya. Kamu luar biasa sebenarnya. Yang aku anggap sebelah mata, yang aku anggap kamu tuh buruk, tapi ternyata kamu punya banyak banget kebaikan. Dan aku baru sadarnya sekarang. Seperti itu. Oke ya. Sekarang apa sih yang mau dia bilang ke kamu? Pesan dari dia. Ini ada card Secret Beetle Armor. Nah, dia bilang ini tuh kayak kamu sebenarnya mempunyai banyak hal yang aku inginkan. Ini beberapa ada yang kayak nganggep ya
semua yang aku butuhkan sebenarnya ada di kamu, ya. Kedewasaan, kebijaksanaan, atau kamu keibuan, kebapaan, gitu. Eh, ya, banyak hal lah yang aku butuhkan sebenarnya itu ada di kamu semua. Cuma aku selama ini kan denial ya, menolak. Karena aku mencari apa yang aku inginkan. Mungkin aku ingin hidupku mulus-mulus aja tanpa rintangan, tantangan. Aku tidak suka ribet, tidak suka drama. Makanya aku menjauh atau aku biarin kamu gitu aja. Tapi ternyata kalau aku ikutin egoku kayak gitu, hawa nafsuku, aku pengen yang levelnya sama aja dengan aku ya. Ternyata ujung-ujungnya aku sedih lagi, kehilangan kamu gitu. Makanya kadang dia meratapi, hidup ini harusnya kayak gimana sih gitu. Dia merasa kayak aku tahu banget. Sebenarnya yang harus berubah adalah diriku sendiri gitu. Sebenarnya yang harus berubah menjadi lebih baik adalah diriku. Aku tahu banget, aku egois banget kalau menyalahkan kamu. Aku egois banget hanya ngorek-ngorek kesalahan kamu, cari-cari keburukan kamu gitu. Padahal aku jauh lebih buruk dari kamu. Terus ya, kalau memang semuanya sekarang sudah terasa sulit ya, atau kamu memang gak mau menerima aku lagi, atau suatu saat memang kita sulit bersama, aku pengen sebenarnya ada lagi gitu komunikasi dengan kamu. Meskipun itu masih lama ya aku realisasikan. Tapi ya, sebenarnya kamu tuh sosok yang baik. Jadi aku sulit sebenarnya lepas dari orang kayak kamu gitu. Suatu saat pasti aku punya keberanian menghubungi kamu. Suatu saat aku akan punya keberanian untuk mencari kamu. Tapi kalau saat itu kamu gak mau lagi, ya coba anggap aku seperti saudara kamu, seperti teman ya. Kadang aku ngerasa kita bisa sih jadi kakak adik gitu, jadi saudara. Tapi baperan ya. Gitu. Gini sih, beberapa ini ada yang ngerasa aku mau tetap menjaga silaturahmi, tapi aku takut baper, makanya aku nggak mau menghubungi gitu. Tapi ada juga yang kayak aku harus bisa nih hilangin ekspektasi untuk memiliki gitu. Aku hilangin dulu itu supaya aku bisa menghubungi. Jadi ya kalau udah kayak gitu kan kita nggak akan on off gitu. Oke. Terus dia bilang kayak kamu tuh benar-benar udah banyak menuntun aku ya, banyak kebaikan yang aku terima dari kamu. Bagaimana cara kita menerima apa adanya, bagaimana cara kita mencintai dengan tulus, bagaimana cara kita meminta maaf dikala kita salah, atau bahkan mengalah untuk meminta maaf walau nggak bersalah, tapi demi keutuhan hubungan, relasi. Aku belajar itu sih dari kamu. Terus ya, aku sekarang udah tahu cara berterima kasih ya. Jadi maafin aku kalau aku selama ini nggak tahu terima kasih. Cuma sekarang di dalam hatiku sebenarnya aku sangat berterima kasih ke kamu. Aku udah tahu banget kok cara mengapresiasi, cara berterima kasih ke kamu gitu.
Tapi ya mungkin aku harus mempersiapkan diriku dulu, mendewasakan diriku dulu, supaya semua yang pengen aku lakukan itu bisa termanifest, bisa dimanifestasikan, bisa diwujudkan secara nyata gitu. Oke, jadi itu dulu lah ya. Kita baca cirinya, bisa di dia atau di kamu, bisa beberapa aja ya, bisa kalian gitu. Kalau huruf itu di nama dia atau kamu atau kalian beberapa. Kalau tempat, wilayah, daerah, mungkin pernah ke situ atau pengen ke situ, atau ada kaitannya ke situ ya, atau ada impian ke situ. Oke. Huruf ini udah aku shuffle biar nggak lama ya durasinya. Oke, Kak. Ini ada R, ada I, A, N, S, D, G, U, M, E, V, F. Ada W, K, W, K, W, K. Ada H, J, T, sama B. Oke. Ya, itu ya. Sekarang nama tempat. Oke, sebentar aku taruh sini. Ya, kelihatan ya. Tempatnya aku udah shuffle biar nggak lama ya. Disimak ya, Kak. Ada Kendari, Papua, Semarang, Banyumas, Makassar, Bekasi, Indramayu, Wonosobo, Batam, Europe, Eropa. Ada yang pengen ke sana. Ada Gresik ya, Thailand, Bali, Madiun, Brebes, Bangka Belitung, Gorontalo, Kupang, Mataram, Jerman, wah, Banjarmasin, Manado, Taiwan, Ambon, ada Aceh, Tasikmalaya, Turki, Surabaya, wah, Hong Kong, Jogja, wah. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini bisa vice versa atau terbolak-balik dan beberapa aja yang cocok. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.